Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Prabowo Subianto siap bertanggung jawab atas utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Pemerintah akan membayar dari pajak kekayaan negara hingga efisiensi anggaran. Prabowo juga mengungkap dirinya ingin kereta Wush dilanjutkan hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Apakah ini realistis? Sapa Indonesia Malam juga masih menyoroti sidang kematian Prada Luki yang tewas akibat dianiaya para seniornya. Hari ini sejumlah saksi hadir, diantaranya 3 personel TNI, dokter hingga ibu angkat Prada Luki. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah siapa yang paling bertanggung jawab dan bagaimana memastikan peristiwa tragis ini tidak terulang lagi? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita langsung buka Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami buka dari berita 3 orang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api yang menabrak mobil dan 2 sepeda motor di perlintasan Pasar Hewan Prambanan, Klaten. Inilah rekaman video amatir detik-detik kereta api Bangunkarta menabrak mobil dan sepeda motor di perlintasan sebidang antara stasiun Prambanan, Maguwo, Sleman, Yogyakarta pada 10:35 waktu Indonesia Barat. Humas KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta menyebut kejadian ini menyebabkan 3 orang meninggal. Mobil dalam kondisi ringsek dan sempat terseret beberapa meter. Penyebab kecelakaan ini akan didalami lebih lanjut oleh KAI Daop 6, namun ada yang mengatakan pintu perlintasan tidak bisa ditutup. Kenapa? Sampai saat ini informasi yang kami terima ada sepeda motor dan juga mobil. Untuk korban ada 3 orang meninggal dunia. Untuk update saat ini ya, ada 3 orang yang meninggal dunia dan ada yang luka-luka juga. Berapa orang Bu yang luka-luka? Terupdate 3 orang. Kepolisian bilang 3 orang meninggal, 3 korban meninggal ini adalah para pengendara sepeda motor. Sementara 4 korban luka adalah pengendara mobil minibus dan penumpangnya, terdiri dari sepasang suami istri serta 2 anak. Meski ada dugaan kecelakaan terjadi akibat palang pintu perlintasan yang tidak menutup, namun polisi masih belum bisa memastikan penyebab sebenarnya. Saat ini seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang baru pada Selasa siang. Presiden memastikan moda transportasi kereta api menjadi fokus dalam pemerintahannya. Presiden Prabowo Subianto mencoba kereta rel listrik dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Tanah Abang baru. Ia juga sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di gerbong KRL. Presiden bilang kereta api adalah moda transportasi umum yang vital. Ia menerima laporan jumlah penumpang kereta api mencapai 486 juta setiap tahunnya. Revitalisasi Stasiun Tanah Abang baru menjadi pusat integrasi transportasi modern yang melayani 300.000 penumpang per hari. Proyek ini menelan anggaran sebesar 309 miliar rupiah dengan pembangunan gedung stasiun baru seluas 18.150 meter persegi. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang 1 tahun 486 juta. Dan memang
sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Tidak hanya melakukan peresmian stasiun Tanah Abang baru, Presiden Prabowo juga menyetujui proyek penambahan 30 rangkaian kereta api listrik atau KRL. PT Kereta Api Indonesia sebelumnya mengajukan anggaran untuk penambahan rangkaian kereta api sebesar 4,8 triliun rupiah. Namun Presiden Prabowo justru menambahkan anggaran perluasan rangkaian kereta api sebesar 5 triliun rupiah. Prabowo memberikan target PT KAI menyelesaikan proyek 30 rangkaian kereta baru selama 1 tahun. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Presiden Prabowo Subianto menegaskan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wush. Prabowo memastikan Indonesia akan bayar utang Wush dari pajak masyarakat dan kekayaan negara. Prabowo bilang PT KAI dan semua pihak tak perlu khawatir terkait pembayaran utang kereta cepat Wush. Prabowo menjelaskan, proyek Wush bersifat Public Service Obligation atau kewajiban pelayanan publik. Presiden berjanji pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Tapi Prabowo belum menjelaskan apakah pembayaran utang Wush ditanggung APBN atau dikelola BPI dan Antara. Saya khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Jangan dipolitisasi. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan membahas utang Wush dengan komisi terkait di parlemen. Puan bilang DPR akan mengkaji proyek Wush dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencegah kerugian negara akibat proyek kereta cepat. Kembali Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Masalah utang proyek kereta cepat Wush yang belakangan terus jadi sorotan membuat Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Senin lalu, Prabowo memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke istana untuk membahas restrukturisasi utang Wush. AHY minta publik sabar karena negosiasi restrukturisasi utang masih berjalan, tapi pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi, ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Presiden Prabowo juga memanggil mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, Ignatius Jonan, ke istana. Tapi Jonan bilang kehadirannya tak terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Soal Wush sih, beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Kalau utangnya Pak? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Terkait restrukturisasi utang kereta cepat Wush, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin mengungkap sudah bicara dengan Danantara dan akan gelar rapat terbatas dalam waktu dekat. Bobi juga terbuka jika KPK ingin menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Indonesia-Cina KCIC. Ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Proyek kereta cepat Wush ramai jadi sorotan publik saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tak akan pakai APBN untuk bayar utang proyek Wush. Nilainya fantastis, yakni mencapai sekitar 116 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Beranjak ke sorotan lainnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK gelar operasi tangkap tangan atau OTT di Riau pada Senin kemarin. KPK menangkap 10 orang termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan membawa barang bukti sejumlah uang rupiah dan mata uang asing. Usai OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 2 orang lainnya tiba di gedung KPK pada Selasa pagi. Saat ini, Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah orang yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Selain melakukan pemeriksaan, KPK juga masih menghitung jumlah uang yang disita dalam operasi tangkap tangan di Riau ini. Dalam keterangannya, juru bicara KPK Budi Prastio membenarkan pelaksanaan OTT di Riau dengan mengamankan 10 orang yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Namun begitu, dirinya belum bisa menyampaikan kasus yang menjerat ke-10 terperiksa dalam OTT KPK kemarin. KPK baru akan mengumumkan hasil pemeriksaan beserta status 10 orang yang telah menjalani pemeriksaan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam usai diamankan. Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Ini berapa nanti ya, Mas? termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing ada mata uang asing? Dolar? Pasca kegiatan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar merespons OTT yang dilakukan KPK. Muhaimin mengaku hingga saat ini dirinya masih menunggu keputusan resmi yang akan dikeluarkan KPK. Sementara itu, ia juga belum memberikan instruksi apapun terhadap kader PKB yang lainnya pasca OTT KPK. Kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Ya tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Berikutnya, Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki menghadirkan 2 dokter RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo.
Dokter mengungkapkan terdapat luka memar dan bengkak di bagian perut, dada, hingga pinggang Prada Luki. Dua dokter yang hadir sebagai saksi adalah Candida Bibiana Uga dan Gede Rastu Ade Maharta. Dokter Candida yang pertama kali menangani Prada Luki menyatakan luka-luka di tubuh Prada Luki disebabkan oleh trauma benda tajam dan benda tumpul. Menurut Candida, luka yang dialami Prada Luki bisa terjadi dalam rentang waktu 1 jam hingga 2 hari sebelum dibawa ke rumah sakit. Memar, ya. Ada memar di daerah dada sama perut pasien. Dada sama? Perut. Kalau luka memarnya itu sudah pasti karena ada trauma tumpul. Ada tanda-tanda trauma tajam? Trauma tajam ada. Ada. Yes. Trauma tajam sama tumpul ya? Ya. Badannya pasien itu, luka-luka yang saksi lihat tadi itu luka lama atau luka baru? Kalau berdasarkan memar itu kita lihat dari warnanya. Ya. Jadi warnanya itu pada saat itu merah keunguan. Kalau sesuai teori itu warna seperti itu bisa terjadi di 1 jam sampai 2 hari itu bisa warnanya menetap. Sementara saksi lainnya, Dr. Gede Restu Adi Maharta, menduga penyebab kematian Prada Luki adalah karena mengalami komplikasi akibat infeksi dan cedera organ dalam tubuh. Analisa saksi, apa penyebab kematian dari almarhum Prada Luki? Kalau kami medis untuk penyebab kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan penyebab pasti kematian tidak bisa kami tentukan hanya dengan pemeriksaan baik analisa fisik penunjang tadi. Untuk penyebab pasti kematian tidak bisa, tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa almarhum ini mengalami kondisi seperti yang di laporan kematian tersebut, bahwa pasien mengalami cedera pada organ dalam tubuhnya, cedera pada dadanya, juga mengalami yang namanya infeksi yang semakin meluas. Dan semua hal tersebut bisa saling tumpang tindih dan juga saling membantu sama lain yang menyebabkan kondisi almarhum yang semakin menurun. Dalam persidangan hari ini, auditor militer sempat mencecar saksi Letda Roni Setiawan yang merupakan komandan peleton. Auditor mencecar mengapa sebagai komandan peleton tidak menanyakan apa yang dialami Prada Luki yang merupakan anak buahnya. Saksi nggak tanya? Siap tanya. Apa yang saksi tanyakan? Kenapa ini kena kok sampai kayak gini nih? Oh hanya tanya begitu, kenapa ini gitu? Siap. Saksi hanya menanyakan begitu? Siap, kami tanya-tanya, habis itu keduanya cuma diam saja. Tanya ke siapa? Ke dua Richard sama almarhum. Sejumlah fakta-fakta kasus Prada Luki terungkap di peradilan militer. Prada Luki mengalami penganiayaan dan penyiksaan secara keji selama berhari-hari. Kami hadirkan ulasannya di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Izin kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Izin berulang kali. Ya. Izin ke arah punggung. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Hancur banget, Alina.
Prada Luki Namo tewas setelah disiksa berhari-hari oleh seniornya. Tidak hanya satu orang, namun 22 prajurit TNI yang diduga menyiksanya hingga korban meninggal dunia. Dari persidangan yang kini bergulir di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur, terkuak fakta korban disiksa secara keji. Dari pernyataan para saksi yang diungkap di persidangan, sejumlah fakta penting lainnya menggemparkan publik. Salah satunya datang dari kesaksian yang diungkapkan oleh Prada Richard, saksi yang saat malam penganiayaan berada bersama Prada Luki mengalami penyiksaan yang sama oleh para seniornya. Setelah dia ini merintahkan untuk mencari selang tapi tidak dapat selang. Terus sesampainya Umek ini Rio laki ke staf 1 membawa kabel. Terus itu kabelnya diambil dan izin berulang kali. Siap. Izin ke arah punggung semua. Dalam kasus ini, terdapat 22 tersangka anggota TNI di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere yang diadili di pengadilan militer. Terungkap para tersangka memiliki sejumlah peran, di antaranya penyiksaan dengan keji, penganiayaan yang terus berulang-ulang, ada pula tersangka yang menganiaya dalam kondisi mabuk, hingga lalai menghentikan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Luki. Dalam persidangan lanjutan, saksi yang dihadirkan mengungkapkan Prada Luki sempat berkali-kali minta ampun saat dianiaya seniornya. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Wae dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa penganiayaan terhadap Prada Luki. Pratu Petrus menyebut salah satu terdakwa Pratu Abner Yeterson memukul Prada Luki. Saksi juga melihat terdakwa Letu Ahmad Faisal tidak menghentikan tindak kekerasan pada Prada Luki. Pratu Petrus juga mengungkap Prada Luki sempat berkali-kali meminta ampun, namun seniornya tidak menghentikan tindak kekerasan. Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang. Siap. Ada terdakwa, melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak? Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki, siap, memerintahkan Pratu untuk berbuat itu bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Meski saksi Pratu Petrus Canisius Wae bersaksi dan memberikan keterangan yang memberatkan terdakwa, namun orang tua Prada Luki mengamuk karena saksi yang merupakan anggota Provos banyak memberikan keterangan tidak tahu. Saya akan ngomong terus. Silakan kalian mau bersaksi model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma duduk diam. Namun, terdakwa kasus kematian Prada Luki Letu Ahmad Faisal menyangkal keterangan Pratu Petrus Canisius Wae, saksi yang merupakan anggota Provos dalam sidang pembuktian di Pengadilan Militer Kupang. Terdakwa menyebut ada 3 ketidaksesuaian pada keterangan saksi. Salah satunya mengenai perintah yang diberikan pada saksi usai memimpin apel malam pada 28 Juli. Saksi yang merupakan anggota Provos mengaku hanya diminta mengantar korban ke ruang staf Intel. Namun menurut terdakwa, saat itu dirinya memberikan perintah untuk menjaga, bukan mengantar. Kami itu memerintahkan untuk para Provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Kan pada saat itu yang juga mengantarnya dibenarkan.
Yang mengantarnya kami menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa tadi ulangi, saksi tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap ada keterangannya. Siap. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah menyebut bahwa penganiayaan yang dialami Prada Luki terjadi karena ada relasi kuasa. Menurut Heri, seharusnya atasannya saat itu bisa menghentikan penyiksaan yang terjadi, sehingga timbul akibat yang lebih parah, yakni kematian. Tentunya kalau kita melihat kondisi pada saat itu ya, tentunya korban pada posisi yang sangat lemah ya, tidak punya kapasitas untuk melakukan pembelaan diri karena dilakukan kejahatan itu oleh banyak orang. Ya, ada relasi kuasa yang tadi kita sampaikan. Bahkan kalau saya tidak salah mencatat tadi banyak pertanyaan dari hakim maupun auditor militer itu yang mungkin menyasar kepada komandan di lapangan, katakanlah mereka yang memiliki status kepangkatan lebih tinggi dibandingkan yang lain yang saat ini menjadi terdakwa juga dalam perkara yang sama ya. Kalau dalam pertanggungjawaban militer itu, kalau saya tidak salah mencatat ada istilahnya pertanggungjawaban komando ya, di mana posisi yang di atas itu sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang bisa saja menghentikan satu kejahatan di lapangan karena dia bisa memerintahkan hal itu. Maka kalau dia tidak melakukan, itu bisa dikualifikasikan misal dalam suatu delik namanya delik omission, omisi. Berarti dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atas kewajiban hukumnya dia. Dari awal posisinya Prada Luki dan salah seorang lagi yang kemudian dijadikan korban ya memang tidak berdaya. Dan ini letak kekejian dari tindakan itu kan. Kenapa tidak dihentikan saja kalau memang hanya sekedar memberikan peringatan atau pembelajaran, toh ada batasannya, walaupun ini dilakukan lingkup militer yang mungkin punya ketahanan tubuh yang tidak sama seperti orang biasa pada umumnya ya, warga sipil. Tapi sekali lagi tindakan sampai menghilangkan nyawa orang tentunya tidak dapat dibenarkan. Persidangan ini semua bermula setelah Prada Luki Namo dilaporkan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025 lalu setelah dirawat intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Air Ramo, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, kematian Prada Luki disebut bagian dari pembinaan. Namun kebenaran jauh lebih kejam dari yang dikabarkan. Tangis ibu Prada Luki pun pecah di ruang sidang karena tak kuat mendengar anaknya disiksa hidup-hidup. Kata-kata para saksi ibaratkan pisau yang menembus hati seorang ibu. Sepriana, ibu Prada Luki, memilih untuk tidak mendengar semua keterangan saksi karena tak kuat membayangkan anaknya menderita berhari-hari. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Luki masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Kini, seluruh mata tertuju pada ruang pengadilan militer, tempat di mana nasib para terdakwa akan ditentukan dan publik menanti apakah keadilan benar-benar akan berpihak. Meski bagi keluarga Prada Luki tidak ada hukuman yang mampu menghapus luka dan kehilangan. Namun putusan peradilan nantinya diharapkan jadi keadilan bagi Prada Luki agar beristirahat dalam damai. Tim Liputan Kompas TV. Kasus kematian Prada Luki, siapa yang harus bertanggung jawab? Kami akan perbincangkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam.
warga keluhkan motornya mogok diduga usai isi pertalite. Kita akan konsen menjaga kualitas dan meminta kepada Pertamina jangan main-main. Polemik utang kereta cepat terus bergulir di tengah upaya KPK usut dugaan markup. Gak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Menko Purbaya lahirkan gebrakan dar der dor hingga dapat julukan Menteri Koboi. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Istilahnya kita nggak tahu apa yang namanya radioaktif itu kan, terpapar atau enggaknya kan nggak tahu, orang belum ada penjelasan. Tapi saya dikasih obat. Kita berangkat dari rumah ke puskesmas langsung ke sini, nggak pulang lagi ke rumah. Mempunyai komitmen untuk sesegera mungkin bisa menangani permasalahan ini dalam rangka untuk melindungi ya tentu kesehatan masyarakat. Berkas Kompas pukul 11 malam ini di Kompas TV. Saudara, Ibu angkat Prada Luki dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Prada Luki. Ibu angkat Prada Luki mengakui telah meminta senior Prada Luki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Prada Luki lagi. Ibu angkat Prada Luki selama berdinas di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo mengaku melihat tubuh Prada Luki penuh dengan luka dan memar. Prada Luki sempat meminta izin untuk tinggal di rumahnya dan berpesan agar tidak memberitahukan keberadaannya. Namun senior Prada Luki ternyata sudah tahu lokasi keberadaan Prada Luki. Saat senior Prada Luki datang untuk menjemput Prada Luki di rumahnya, ibu angkat Prada Luki meminta agar anak angkatnya itu tidak dipukuli lagi. Berangkat tuh saya sempat pesan deh senior-seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan, terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain tidak. Itu iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa satu. Iya, betul. Iya ibu. Iya. Saudara, Prada Luki Namo meninggal diduga dianiaya seniornya. Pihak keluarga menuntut para pelaku dihukum berat. Dan malam hari ini kita ulas kasus kematian Prada Luki ini bersama mantan Kapuspen TNI Laksda Purnawirawan Iskandar Stompul dan peneliti senior imparsial Al-Araf
Selamat malam Pak Is. Selamat malam Mas Radi, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Dan juga Mas Alaraf, selamat malam. Ya, sepertinya belum dibuka audionya, Bung Alaraf. Oke. Selamat malam Mas. Selamat malam. Saya ke Pak Is dulu nih. Pak Is, ya seperti kita tahu sidang sudah berjalan, saksi juga sudah diperiksa semua. Tapi yang jadi poin pembicaraan publik akhir-akhir ini adalah tuntutan keluarga yang menuntut hukuman maksimal. Nah, alih-alih hukuman maksimal itu tapi diungkapkan oleh auditor maksimal hukumannya 9 tahun penjara karena diduga menganiaya hingga menyebabkan kematian. Apakah tuntutan keluarga kira-kira bisa dipenuhi nggak sih Pak Is kalau melihat konteks pelanggaran yang dilakukan oleh para senior Pradaluki ini Pak Is? Oke, jadi yang pertama sekali saya mau menyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar almarhum Pradaluki, orang tuanya, ibunya dan keluarga besar. Kita prihatin semuanya, apalagi kami ini senior dari keluarga besar Luki. Jadi turut berduka cita yang dalam. Jadi masalah hukuman ini kan sudah ada ya di KUHPM itu loh, ya kan 131 memang demikian. Oke. Nah, ini nanti tergantung dari auditornya pada saat dia itu menggelar semua ini nanti kan, apalagi kita lihat kan 22 orang dengan ada seorang perwiranya ya. Nah, itu nanti akan semuanya kan dibedah habis. Nah, di situ mungkin apakah bisa lagi pindah ke yang lebih berat seperti hukuman mati dan sebagainya, itu saya tidak begitu paham banget tentang hukum ini. Tentunya mereka-mereka yang bisa menceritakan itu. Di sini saya mau menyampaikan mungkin tadi masalah hukumnya. Tentunya ini semuanya ada sebab akibat. Ya, tidak mungkin Pradaluki ini bisa sedemikian rupa. Dia disiksa, dia dibantai dengan 22 orang berhari-hari, sudah ke ibu angkatnya, kembali lagi, taunya masih lagi akhirnya meninggal. Nah, tentunya ini ada sebab akibat. Ini yang perlu diperhatikan menurut saya. Sebab akibat mungkin kita kotakan. Sebab akibatnya ini apa nih? Terus kedua ini bagaimana nih pembinaan daripada TNI? Apakah angkatan darat, laut, udara? Ya, kita lihat pembinaannya nih. Karena kalau saya lihat begini, memang pendidikan atau budaya di TNI itu sangat berat, sangat keras. Tapi tentunya saya katakan kita perlu mengkotakkan tadi. Kotakan masa damai, kotakan masa tempur. Nah, ini masa damai dan masa tempur. Masa tempur. Kalau pada saat masalah damai, ya kita buat pembinaan lah ya. Kalau di masa damai pembinaan konteksnya ya. Pembinaan yang terukur. Misalnya begini, dia punya kesalahan, misalnya dia maling lah katakan gitu ya, atau dia nembak orangnya, dibina yang bagus ya kan. Tapi kalau dia masalah tempur, di situ memang ada perlu kekerasan. Kekerasan itu bagaimana? Kita tentara-tentara ini diciptakan supaya mampu mengatasi itu. Kalau masalah tempur. Karena apa? Kita kalau di pertempuran ketangkap itu mungkin jari kita dipotong-potong. Memang sangat keras kalau bicara pertempuran. Nah, itu masalah kotak tadi, pertempuran. Tapi kalau masalah damai, ini harapan kita ini semua senior-senior ini di pembinaan ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya ya komandan-komandan, apalagi ada seorang letnannya, komandan kompinya, membina lah anggotanya sebaik mungkin. Kenapa? Mereka ini kan garda terdepan kita semuanya, yang perlu kita yang perlu kita rangkul, kita ajak supaya kita semua ini satu kesatuan yang bulat. Kita maju benar-benar bertempur bersama, itu dia. Saya selanjutnya ke Bung Alaraf. Bung Araf, kalau menurut Anda, ini saya masih bicara konteks hukuman yang dituntut oleh keluarga Pradaluki, hukuman maksimal, bahkan sampai tuntutannya sampai hukuman mati bagi pelaku yang menganiaya sampai mengakibatkan hilangnya nyawa Pradaluki. Nah, menurut Anda, kalau menurut KUHPM ya, pengadilan pidana militer, itu kan 9 tahun penjara penganiayaan menyebabkan kematian di peradilan militer. Ini apakah sudah pantas atau terlalu ringan dibandingkan presiden kasus serupa seperti misalnya kasus-kasus yang melibatkan hukuman pidana umum yang terjadi di Indonesia berbagai wilayah gitu, Bung Alaraf? Ya, Bung Araf? Halo? Ya, Bung Araf bisa dengar suara saya? Ya, tadi agak keputus sedikit. Oke, saya ulang lagi sedikit. Ini soal tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh
keluarga. Sedangkan berdasarkan KUHPM maksimal hukuman 9 tahun untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menurut Anda ini sudah pantas? Baik Mas, terima kasih. Ya. Pertama, kasus kematian Prada Luki ini tentu memprihatinkan kita semua ya. Karena sesungguhnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Sebelumnya ada kasus-kasus serupa yang terjadi dalam tubuh TNI yang mengakibatkan kematian prajurit. Sehingga pengungkapan kasus kematian Prada Luki ini untuk meraih keadilan bukan hanya untuk kepentingan Prada Luki dan keluarganya, tapi juga untuk memastikan para prajurit lain tidak mengalami hal yang sama dialami oleh Prada Luki. Karena itu, upaya memastikan keadilan dengan hukuman yang maksimal itu sesuatu yang harus dilakukan agar ada efek jera terhadap para prajurit yang jika ingin melakukan tindakan seperti ini lagi tidak mengulangi, karena hukumannya akan berdampak sangat maksimal gitu. Nah, bisa seumur hidup gitu ya sebagai bagian dari hukuman maksimal gitu ya, yang kemudian bisa memastikan ruang-ruang jera itu tercipta supaya ada jaminan ke depan peristiwa-peristiwa ini tidak lagi terulang terjadi. Ini bukan yang pertama yang sudah berulang kali dan ini suatu yang memprihatinkan. Maka hukuman maksimal sesuatu yang harus. Persoalannya adalah apakah hukuman yang maksimal ini akan dapat diperoleh melalui mekanisme peradilan militer? Menurut saya sulit sekali mendapatkan ruang hukuman yang maksimal melalui mekanisme peradilan militer. Nah, peradilan militer ada satu peradilan yang belum memenuhi prinsip-prinsip fair trial tuh. Prinsip-prinsip peradilan yang adil dan baik. Yang di dalamnya masih penuh ruang ketertutupan, sulit mendapatkan akses, keadilan dan lain sebagainya yang disampaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, belajar dari kasus Prada Luki, Mas, kita menjadi penting untuk segera melakukan reformasi peradilan militer. Tadi disampaikan bahwa di masa damai, seharusnya ruang untuk melakukan penghukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan dalam kasus Prada Luki itu diadili di dalam peradilan umum sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025, bukan melalui peradilan militer. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan untuk upaya memastikan justice dan keadilan. Karena itu hal yang sangat penting gitu. Di luar itu, kita punya pengalaman beberapa kasus-kasus yang peradilan militer seperti kasus pembunuhan warga sipil di Medan yang terhadap seorang anak itu hanya 9 bulan vonis pengadilannya, sangat jauh dari keadilan. Jadi rata-rata hukuman peradilan militer dalam 10 tahun ini hanya 1 tahun, 2 tahun, padahal tindak kejahatannya pembunuhan dan lain sebagainya itu. Ini dalam kasus Prada Luki menurut saya menjadi cermin buat pemerintah dan DPR untuk segera melakukan reformasi peradilan militer dan menerapkan pasal 65 Undang-Undang TNI nomor 3 2025. Baik, kalau tadi disinggung soal peradilan umum, apakah Prada Luki punya ada Kansukarla? Sekarang juga peradilan militer sudah berjalan. Saya akan tanyakan ke Pak Is itu nanti apakah memang ada sebenarnya untuk masa depan gitu, jika kasus serupa terjadi, apakah ada celah untuk peradilan umum? Dan tadi bicara efek jera. Apa yang sebenarnya bisa hukuman yang bisa diberikan supaya efek jera ini juga benar-benar mengena kepada kasus-kasus serupa? Saya akan tanyakan hal itu nanti pada Pak Is setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih mendiskusikan kasus hukum yang melibatkan para personel TNI yang diduga menganiayai Prada Luki hingga tewas yang sekarang masih dalam masa persidangan. Saya tadi bertanya ke Pak Is, tadi Bung Al-Araf sempat menyinggung soal efek jera begitu ya. Kalau memang efek jera ini dibawa ke konteks hukum, kira-kira hukuman yang sudah ada di dalam peradilan militer sekarang, menurut Pak Is sudah memberikan efek jera buat para prajurit yang melakukan pelanggaran? Ya, harusnya ya. Orang yang sudah dihukum, apalagi saya dengar ya, saya kan ngikutin ya, sidang ini saya mengikuti, akan dihukum 9 tahun dan dipecat. Nah, saya mau itu biasanya ada hukuman tambahan nanti dipecat. Dan dipecat gitu. Nah, harusnya orang masuk tentara itu adalah satu kebanggaan, pride dari keluarga besar. Inilah kami. Sehingga manakala dia berbuat sesuatu perbuatan yang tidak terukur sehingga membuat orang mati, katakanlah begitu, ini akan membuat
efek jera kepada yang lain. Menurut saya 9 tahun sudah akan membuat efek jera. Kenapa? Ini kan bisa dikatakan bersama-sama ya. Ini kan 22 orang ya semuanya ini. Nah, saya yakin, saya percaya itu akan membuat efek jera. Saya yakin, saya percaya memang, namun cara pandang orang itu kan berbeda-beda. Kalau kita mengatakan efek jera akan muncul, tapi keluarga mungkin belum puas ya kan, karena kita tahulah kita juga punya keluarga, punya anak, semuanya kita bagaimana sayangnya kita kepada anak kita yang kita banggakan, taunya meninggal ya kan begitu. Nah ini tentunya di sini kalau menurut saya itu sudah efek jera, namun kita tetap tidak bisa melanggar kan kalau memang sudah pasal 131 kalau saya tidak salah 9 tahun ya masakan kita melebihi itu tidak mungkin. Saya yakin dan saya percaya auditor akan mengikuti regulasi itu. Dia tidak mungkin melanggar regulasi itu menurut saya. Nah tadi disinggung juga soal peradilan umum. Ini kan sebenarnya peradilan ini sudah berjalan. Tapi di kemudian hari kalau kita bicara pelanggaran serupa ataupun tindak, ya ini bisa dibilang tindak pidana serupa yang dilakukan oleh prajurit, apakah bisa masuk ke ranah pidana umum seperti yang disinggung oleh Bung Araf tadi? Kalau Bung Araf mengatakan masuk ke peradilan umum, itu boleh-boleh saja. Namun saat ini, kita kan masih berpegang kepada peradilan militer. Bila mana seperti yang kata Bung Araf tadi memang mau dikerjakan atau diadili di peradilan umum, tentunya regulasi undang-undang harus dirubah dulu. Nah itu kan mungkin dengan mekanisme yang ada, dengan mekanisme yang harus kita patuhi. Itu menurut saya nggak ada masalah. TNI itu mau di peradilan manapun tidak ada masalah. Namun karena sekarang dia ada di peradilan militer, tentunya si auditor itu pasti patuh dan taat kepada undang-undang peradilan militer, saya yakin. Ya, selain itu saya juga atau publik juga sekarang menyoroti soal tanggung jawab hukum bagi atasan yang dinilai juga gagal mencegah penganiayaan, Pak Is dan juga Bung Araf. Saya ke Bung Araf dulu. Bung Araf, kalau menurut pandangan Anda, dari peran atasan ini yang gagal mencegah penganiayaan hingga menyebabkan kematian Prada Luki, apa yang bisa dilakukan atau bisa diberikan hukuman yang pantas untuk atasan yang gagal mencegah ini menurut Anda, Bung Araf? Ya, saya rasa kasus ini harus bisa ditarik untuk mencari jalan apakah kemudian atasannya terlibat di dalam proses ini gitu dan bertanggung jawab. Tapi secara awal ketika peristiwa ini terjadi, maka atasannya sebenarnya sudah dianggap abai dan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga perlu dievaluasi. Soal kemudian keterlibatan terhadap soal ini, tentu fakta hukum nanti akan perlu dicek seberapa jauh perintah atasan terhadap bawaannya dalam konteks tadi itu pembinaan ataupun lainnya. Karena ini peristiwa yang berulang dalam kasus Prada Luki, sehingga pantas jika kemudian proses investigasi juga dilakukan menyasar kepada atasannya. Itu. Apalagi ada prinsip common responsibility itu, tanggung jawab komando atasannya terhadap bawahannya, itu harus dicek secara lebih dalam. Sehingga nggak cukup hanya kepada level prajurit saja yang terlibat di lapangan. Kedua adalah saya rasa saya menarik tadi sama Pak Iskandar gitu ya, yang memberikan ruang bahwa ke depan kemungkinan untuk diadili peradilan umum sebaiknya perlu dibuka gitu, karena upaya ini kan sangat tergantung dari pemerintah dan DPR, dan militer seharusnya mengikuti saja. Dalam negara demokrasi kan militer tunduk terhadap otoritas sipil, dalam hal ini presiden dan DPR. Jika presiden DPR merubah undang-undangnya, memang militer akan tunduk dalam peradilan umum, maka diikuti. Nah, pasal 65 Undang-Undang TNI udah membuka ruang itu. Sayangnya memang kita masih ada Undang-Undang 3197 itu yang kemudian harus direformasi. Tapi kans ke depan untuk mengubah undang-undang ini menurut pandangan Anda masih ada ya? Sangat potensial. Dulu di masa Pak Iskandar jadi jubir TNI, mungkin di era SBY ya, pernah dibahas itu di masa SBY, revisi Undang-Undang 3197 dari tahun 2004 sampai 2009. Kebetulan saya mengikutinya, hanya mengisahkan 2-3 pasal saja. Dan di dalam revisi itu militer memang sudah mengarah untuk duduk dalam peradilan umum. Nah, ini bisa diteruskan meski nggak ada prinsip carry over di dalam pembahasan undang-undang gitu, tetapi bisa dimulai dengan substansi yang lama. Artinya DPR jika ingin membahas ini bisa menggunakan hak inisiatifnya dan nggak perlu lama karena bahan yang lama sudah ada tinggal dibahas.
Dan pengaturan reformasi peradilan militer sudah diatur dalam pasal 65 serta TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 tentang perubahan yurisdiksi kewenangan. Jika terlibat dalam tindak pidana umum diadili dalam peradilan umum, jika terlibat dalam tindak pidana militer diadili dalam peradilan militer. Nanti tinggal proses hukumnya, due process of law-nya, proses penyelidikannya akan dilihat siapa yang akan terlibat, apakah penyidikan dilakukan oleh kepolisian ataukah nanti dilakukan oleh tim gabungan. Nah, sangat tergantung dari proses pembahasannya. Itu perdebatan yang terjadi. Tapi secara prinsipil, kewenangan tentang reformasi peradilan militer itu sesuatu mandat konstitusional untuk menegakkan prinsip asas kesamaan di hadapan hukum atau equality before the law, dan untuk menegakkan TAP MPR dan Undang-Undang TNI itu sendiri. Supaya peristiwa-peristiwa dalam kasus Prada Luki atau peristiwa di Medan itu bisa diadili dalam peradilan umum, dan kita bisa memastikan bahwa negara hukum bekerja, bahwa semua orang harus tunduk terhadap hukum yang sama. Kalau sehingga begitu siapapun dia bisa diadili dalam peradilan umum. Kalau terlibat tindak pidana umum, tidak terkecuali anggota militer. Baik, kalau begitu saya ke Pak Is terakhir, bicara soal investigasi, ini kan sudah terjadi ya di satuannya Prada Luki. Tapi saya berbicara masa depan. Investigasi, singkat saja Pak Is. Kalau memang bicara investigasi, apakah TNI perlu untuk menginvestigasi semua satuan, lalu juga semua matra misalnya, agar hal-hal seperti ini juga tidak terulang? Kalau kata Pak Is tadi kan harus dikotakkan antara masa damai dengan masa tempur. Nah, akan ada perlu nggak TNI melakukan investigasi? Kalau saya yakin dan percaya, apalagi dari juru bicara Mabes AD ya mengatakan bahwa akan diadakan tadi pembekalan edukasi lagi kepada seluruh prajurit. Saya yakin akan ada itu. Saya yakin, saya percaya karena udah ada statementnya. Namun di sini ada sesuatu yang mengganjal sebenarnya. Mengganjal itu apa? Kenapa di sini kan ada komandannya ya? Ada komandannya. Memang dia pasti bertanggung jawab dengan dia punya batalion ini. Pasti bertanggung jawab. Nah, sekarang sampai sedemikian penyiksaan itu berhari-hari, sudah pulang ditarik lagi, diambil lagi, siksa lagi dan lain sebagainya. Sebenarnya permasalahan apa ini yang ada sebenarnya? Ini sebenarnya ini menurut Anda berarti bukan masalah juga senior junior saja, ini lebih dari itu ya? Iya betul. Ini sebenarnya dari Mas Bung Araf tadi sudah masalah. Saya sering ngobrol sama Bung Araf dari dulu nih. Itu oke saja, nggak ada masalah. Tapi tentunya sesuatu itu biar bulat, itu pertama apa sih akar permasalahannya? Dan itu harus diungkap ke publik. Harus diungkap kalau menurut saya, sehingga kita bulat untuk menilainya. Terus yang kedua, di TNI ini saya sampaikan juga dengan Bung Araf bahwa TNI itu memang mengikuti pasal-pasal yang berlaku. Misalnya tadi kalau ini tindak pidana 9 tahun, 9 tahun. Manakala di TNI dibilang ini 20 tahun atau seumur hidup, ini akan seumur hidup, saya yakin dan percaya. Cuman karena di batasan ini ya terjadi 9 tahun. Inilah dia kejadiannya. Yang kami catat dari perbincangan kita malam hari ini yaitu tadi, kalau memang ada kasus seperti ini, motif sesungguhnya juga harus diungkap ke publik. Dan yang tadi kita harus cermati bahwa ada masa damai, masa tempur, ini yang harus sama-sama dicermati oleh institusi TNI, sehingga hal serupa juga tidak terjadi di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Is sudah berbincang di studio, dan juga Bung Araf sudah bergabung melalui sambungan virtual. Kita akan jumpa lain waktu Pak Is dan Bung Araf. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Prabowo Subianto ingin melanjutkan proyek Wush dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Pernyataan Prabowo disampaikan usai Prabowo menghadiri peresmian revitalisasi stasiun Tanah Abang baru Senin siang. Dalam sambutannya, Prabowo bilang masalah kereta cepat Jakarta-Bandung Wush adalah tanggung jawab pemerintah. Ia menekankan semua transportasi publik termasuk Wush jangan dihitung untung dan rugi saja, tapi ada manfaat bagi rakyat. Prabowo juga menyampaikan keinginannya agar kereta cepat Wush tak hanya sampai Surabaya, tapi tersambung sampai Banyuwangi. Kalau utang Wush ditanyakan nggak Pak? Utang Wush minta pendapat? Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL ya Pak ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak.
Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek WUSH dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kita bahas lebih dalam terkait hal ini bersama anggota Komisi 6 DPR, Fernando Ganinduto, dan Direktur Ekonomi Selyos, Nailul Huda. Selamat malam, Pak Fernando juga Mas Huda. Malam, Mbak Friska. Masih ngomongin WUSH kita. Kalau Pak Prabowo bilang akan ambil tanggung jawab, Mas Huda bacanya seperti apa? Tanggung jawab seperti apa yang bisa diambil alih dalam kondisi seperti ini? Ya, sudah pasti kalau yang namanya proyek nasional, yang dia multi years kan, baik itu dari sisi pembangunan maupun pendanaan, maka yang bertanggung jawab adalah presidennya. Itu sudah pasti. Tidak perlu Prabowo sampaikan saya akan bertanggung jawab, itu sudah pasti harus tanggung jawab. Karena kan sebagai pimpinan negara kan ya sudah sewajarnya dan sudah ya bisa dibilang ya memang harus tanggung jawab Pak Prabowo. Nextnya uangnya siapa yang dipakai buat utang WUSH? Ini kan B2B skemanya. Nah makanya ini yang masih mengambang dari pernyataannya Pak Prabowo yang bilang akan tanggung jawab dan uang 1,2 T itu tidak masalah. Nah apakah ini dengan skema APBN atau dengan Danantara? Ini yang masih belum terjawab. Nah kalau kita sampaikan, berkali-kali juga disampaikan bahwa seharusnya ini skemanya B2B, Danantara bisa menghandle ini, dan Danantara kan juga undernya Pak Presiden. Terus ya artinya ya tanggung jawab Presiden juga untuk bisa meminta Danantara untuk membayar itu, bukan dari dana APBN. Karena skemanya ini B2B. Is it possible, mungkinkah dari Danantara? Sangat mungkin, kenapa nggak mungkin? Danantara itu kan memiliki dividen yang sangat besar. Dan Danantara bukan hanya memiliki dividen aja, mereka punya corporate action sebagai holdingnya dari KAI, PTPN dan seluruh konsorsium ini kan, mereka punya kapasitas untuk melakukan ini. Dan menurut saya Mbak Friska, ini KCC ini hal kecil untuk Danantara. Jadi menurut saya nggak usah khawatir. Hari ini statement saya di 2 minggu terakhir ini termasuk di Kompas TV juga, itu terjawab hari ini bahwa Pak Presiden jelas menyatakan bahwa rakyat Indonesia tak perlu khawatir, karena setiap kali saya jadi narasumber juga saya menyatakan hal yang sama, bahwa rakyat Indonesia tidak perlu khawatir karena ini akan selesai dalam waktu dekat. Gitu. Apakah mungkin dalam artian begini, karena kan sekarang juga ada yang diinginkan Pak Prabowo tidak hanya sampai Surabaya, juga sampai Banyuwangi. Kuat nggak secara fiskal kita? Harus pasti kuat. Karena dengan banyaknya proyek-proyek andalan Pak Prabowo masih bisa. Statement Pak Prabowo hari ini merupakan sebuah statement patriot yang sangat hebat sekali menurut saya. Dia sangat bertanggung jawab. Dia bilang ini dia udah tahu permasalahannya, dia akan handle semua. Itu saya rasa sebuah statement yang sangat berani sekali dan hebat sekali menurut saya. Jadi kita patut apresiasi. Bahwa kemudian proyek ini akan lanjut ke Surabaya dan Banyuwangi, itu menurut saya harus, karena ini kan proyek moda transportasi, bukan untuk hiburan ini, bukan hanya hiburan dari Jakarta Bandung aja, ini kan moda transportasi Mbak Friska. Ini artinya proyek ini harus terus berjalan sampai Surabaya sehingga masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan ini sebagai moda transportasi, bukan sebuah hanya hiburan kereta cepat aja gitu. Ya. Untuk public service obligation ini kita setuju memang ada kemanfaatan untuk transportasi publik, tapi kan pada praktiknya tadi untuk membayar utangnya bagaimana? Kalaupun Danantara, apakah ia mau dari Danantara skemanya? Ada banyak tadi proyek yang saat ini sedang jadi prioritasnya Pak Prabowo. Ada banyak program yang jadi prioritasnya Pak Prabowo. Ya, yang pasti adalah sebenarnya ini kan jadi masalah ketika PT KAI itu ngobrol sama DPR. Gitu kan. Ngobrol sama DPR. Bom waktu itu yang disampaikan. Bom waktu dan sebagainya. Nah, terus kemudian ini disambut oleh publik bahwa ini hutangnya seperti apa nanti? Bagaimana PT KAI ini akan bisa menghandle, ya kan? Itu kan pertanyaan sebenarnya. Ya. Nah, makanya memang yang bisa dilakukan adalah hal satunya adalah untuk memecah KCC sendiri, itu bukan di bawah PT KAI, tapi sebagai BUMN sendiri yang memang dia berkongsi dengan pihak China. Itu masih bisa dilakukan dengan menyelamatkan keuangan dari PT KAI. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan mereka mau ingin membangun ke Banyuwangi dan sebagainya, kita harus ingat bahwa ini bukan public service obligation yang memang harus ada peran pemerintah cukup dalam. Yang namanya PSO itu adalah ketika layanan publik itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat secara luas. Nah, sedangkan ini kan penggunanya kan ya masih kalau bisa kita bilang ya dengan tataran substitusi produk yang ada, ini penggunanya masuk ke kelas menengah ke atas. Jadi masih ada banyak substitusi kendaraan transportasi umum selain ini. Misalkan kereta yang biasa itu juga mungkin masa bus disubsidi dengan
katakan PSO gitu kan, tapi kereta yang ke Bandung yang reguler itu tidak. Terus kemudian bagaimana ketika kita bicara terkait dengan ya suasana seperti apa? Karena di sini masih ada. Makanya salah satu yang saya cukup kaget adalah Pak Prabowo bilang ini adalah PSO, padahal secara definisi di undang-undang dan sebagainya bukan sebagai PSO. Nah, ini yang kita perdebatkan sebenarnya bahwa ini bukan PSO, ini ya murni ketika kita bicara terkait dengan pelayanan dari BUMN yang memang tugasnya bisa mengambil untung dari situ. Oke, jadi secara definisi pun sudah berbeda menurut Mas Huda ya antara apa itu WUSH yang disebut PSO, padahal kata Mas Huda ya bukan PSO sebenarnya. Pak Fernando. Ya, jadi menurut saya gini, kita mesti berangkatnya dari apakah gunanya bus ini. Kan bus ini kan kereta cepat yang kita banggakan juga. Jadi seluruh warga Indonesia hari ini bangga sekali dengan kereta cepat. Saya di Instagram saya di mana-mana tuh selalu mereka bangga saya dan minta untuk saya untuk mempertahankan bus ini, bahkan melanjutkan sampai Surabaya. Itu kan sebuah manfaat. Buat manfaat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini BUMN untuk masyarakat luas gitu. Jadi menurut saya ini suatu benefit bahwa kemudian tuh harganya mahal dan seterusnya, ya tuh tentunya kan kita ada kereta yang biasa, kita ada moda transportasi yang lain gitu yang pemerintah menyediakan variasi untuk transportasi ini dari berbagai harga gitu. Jadi menurut saya ini harus terus dilanjutkan. Jadi ini kan bermanfaat besar untuk masyarakat Indonesia dan tentunya Pak Prabowo kan selalu memberikan ini kan terbaik untuk masyarakat gitu. Jadi kita banyak yang juga terbantu dengan WUSH dengan waktu tempuhnya jauh lebih pendek, lebih efektif. Tapi pertanyaannya kan mampukah kita sudah sampai ke sana? Dan kalaupun ingin diperpanjang, apa skema yang sebaiknya agar tidak semakin membebani utang negara yang saat ini pun sudah direstrukturisasi dari 40 ke 60 tahun. So apa solusinya? Kita bahas saja dari Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo akan melanjutkan proyek WUSH dari Jakarta hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kita masih membahasnya lebih dalam terkait hal ini bersama anggota Komisi 6 DPR Fernando Gadinduto dan Direktur Ekonomi Selyos Nailul Huda. Membahas yang tadi, kalau dilanjutkan oke ada asas kemanfaatannya, tapi kita sudah mampu atau belum Mas Huda? Jadi apa yang harus hati-hati betul kalau memang melanjutkan ini dan bagaimana selesaiin utang yang kemarin itu? Ya, yang pertama adalah pasti harus menyelesaikan masalah yang terkait dengan Jakarta-Bandung terlebih dahulu. Harus clear bahwa 1,2 T itu diambil dari mana dananya. Per tahun ya? Per tahun, itu per tahun ya. Per tahun ya. Per tahun itu diambil dari mana. Sehingga nanti untuk yang proyek berikutnya, kita pasti akan betul mendukung ketika ada pembangunan transportasi massal yang memang baik bagi banyak orang transportasi dan sebagainya. Nah, tapi masalahnya adalah pembangunannya ini yang jadi masalah. Ketika ini menimbulkan kerugian-kerugian yang memang ditanggung oleh BUMN. Nah, ketika kan harusnya kan kalau kita bicara proyek kan harusnya nggak sampai rugi lah gitu kan. Kita kalau bisa untung gitu bahkan kan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya ketika pun dikatakan ini masih merugi dan sebagainya, ini harus dihitung ulang, kalkulasi ulangnya itu yang penting Mbak. Karena gini, karena perkiraan awal dari PT KCIC itu adalah 30.000 penumpang per hari. Sekarang itu cuma 16.000 maksimal. 16.000 gitu. Sepertiga itu pun maksimal. Maksimal gitu kan, bahkan ada yang lebih turun lagi dan sebagainya. Bahkan di Senin yang harusnya ya peak hour itu nggak tembus juga gitu. Nah artinya ini perlu kalkulasi ulang apakah memang pangsa pasarnya ada. Nah kadang kalau kita lihat pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama di zamannya Pak Jokowi ya, itu tidak mempertimbangkan pasarnya. Kita lihat salah satunya apa coba? Yang paling ketara adalah Bandara Kertajati. Pangsa pasar seperti apa? Tiba-tiba ada bandara di situ, tidak memikirkan pangsa pasar yang akhirnya sekarang sepi. Nah, ini sama seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat ketika mau membangun sebuah proyek itu harus dilihat pangsa pasarnya seperti apa. Jangan sampai pangsa pasarnya nggak ada, rendah, tapi kita paksakan dengan biaya yang tinggi. Nah, makanya ini jadi ya tadi boncos-boncos terus yang pada akhirnya kita membayar hutang yang tinggi dan lagi-lagi siapa yang membayar itu juga belum jelas. Rekalkulasi ini seperti apa sih kalau dari DPR mendorongnya agar siapa yang bayar utangnya pun juga ini masalah servis untuk publik tapi juga harus dihitung dong. Jangan sampai rugi terus tiap hari. Saya sepakat dengan Mas Huda bahwa ini harus dihitung ulang. Tapi Mas Huda mesti tahu juga di dalam bisnis itu
agak jarang kalau bisnis langsung di tahun pertama, tahun kedua langsung untung signifikan itu agak jarang. Apalagi kita bicara moda transportasi seperti ini. Mbak Friska bisa cek di seluruh dunia namanya bisnis moda transportasi ini nggak ada yang untung signifikan. Itu untungnya tipis-tipis saja gitu. Itu namanya moda transportasi. Itu yang pertama. Yang kedua masalah pendapatan, masalah sales. Mas Huda juga mesti tahu juga kita punya TOD yang bisa kita menghasilkan uang di luar tiket. Itu belum maksimal Mbak Friska hari ini. Karena kita bicara baru 2 tahun. Itu kan membangun TOD itu nggak hanya 2 tahun, itu panjang itu perjalanannya. Jadi dengan TOD yang kita bisa bangun dan kita menghasilkan uang di luar tiket itu bisa menghasilkan uang juga Mas Huda. Jadi kita perlu waktu untuk sampai sana. Lalu masalah yang tadi Mbak Friska juga sempat nanya, sanggup nggak kita bikin sampai Surabaya? Saya rasa gini Mbak Friska, hari ini orang yang paling paham uang keuangan Indonesia itu adalah Pak Prabowo Subianto namanya, Pak Presiden kita gitu. Jadi kalau hari ini dia udah menyatakan bahwa kita sanggup, kita punya uang banyak, apalagi yang kita mesti curigai, apa kita khawatirkan gitu. Itu pas Pak Prabowo udah ngomong seperti itu, ya beliau lebih tahu, paham keuangan negara kita. Jadi nggak usah khawatir masyarakat Indonesia. Jadi kalau beliau menyatakan sampai Banyuwangi, pasti sampai Banyuwangi saya pastikan. Gitu. Apakah oke gas aja langsung sampai Banyuwangi? Nggak usah khawatir ada kekhawatiran di publik gitu kalau kita yang pertama adalah kita sudah banyak contoh lah sebenarnya pembangunan transportasi di Indonesia itu bisa kita bilang tidak dengan bisa kita bilang nampaknya tidak prudent. Contohnya LRT Palembang. Satu tuh dari Palembang, kereta bandara Jakarta itu sepi juga kan, berapa tahun itu, lama banget kan. Nah itu bentuk kerugian. Nah yang dari Palembang juga akhirnya siapa yang tanggung jawab dan sebagainya, itu lembar-lembaran juga, itu baru satu. Nah yang lembahnya banyak, sama aja seperti kereta api cepat ini gitu kan. Nah yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, apakah sampai Banyuwangi dan sebagainya. Nah saya menarik tadi Pak Prabowo juga ditanyain sama wartawan bahwa Pak kalau kereta api di luar Jawa seperti apa? Jawabannya kurang tegas bahwa dengan jokes mengambil topinya Pak Menhub ya kan, terus dia seolah-olah kuat nggak nih? Nah pada akhirnya kita menduga bahwa memang yang dikejar adalah ya kereta cepat ini. Tapi kalau sebagian bilang bahwa termasuk Pak Jonan ketika awal WUS itu sampaikan bahwa yang perlu kita bangun dulu adalah kereta api di luar Pulau Jawa. Nah, ini juga perlu yang dana yang cukup besar. Makanya tadi kalau misalkan PT KAI dicabut aja, dia tidak diberikan beban KCIC itu didirikan sendiri gitu kan. Nah, ini bisa untuk KAI itu bisa lebih luas lagi untuk mengembangkan kereta-kereta api yang ada di luar Pulau Jawa gitu kan. Karena ini sangat urgent juga, dibutuhkan juga gitu kan. Kita Sulawesi masih belum juga kan, belum ada juga gitu. Sulawesi misalnya begitu. Iya Sulawesi. Tapi kita harusnya punya dananya untuk itu prioritasnya. Ya, kalau saya prioritas untuk membangun yang tertinggal terlebih dahulu lah gitu kan. Yang belum ada dulu. Yang belum ada gitu kan. Sulawesi meskipun ya kalau kita bilang juga harus dihitung juga soal pangsa pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau itu ya bisa dibilang ya kalau nggak tinggi-tinggi amat harganya mungkin bisa naik gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya kebijakan publik itu kan terkait dengan prioritas. Prioritas mana yang akan didahulukan sama Pak Presiden itu yang jadi. Kenapa kita bicara prioritas ini Pak Fernando? Agar kita itu menyelesaikan masalah bukan dengan masalah yang baru lagi. Termasuk untuk yang Banyuwangi. Apa kalaupun apa yang DPR harus dorong agar tidak ada masalah baru sementara utang kemarin juga masih harus dipikirkan? Tentu yang kami dorong, kami akan mengawasi secara intens mengenai ini gitu. Kan ini kan cost of run yang kita hadapi di WUS ini kan sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali untuk kita gitu. Jadi kita pastikan nanti pada saat kereta cepat ini diperpanjang sampai Jawa Tengah maupun Jawa Timur maupun sampai Banyuwangi, itu kita pastikan bahwa tidak ada cost of run seperti ini atau ada korupsi atau apa saya nggak tahu yang menyebabkan harga ini menjadi besar gitu. Itu akan kita awasi gitu. Saya pastikan kami di Komisi 6 pasti akan mengawasi ini semua gitu. Saya pastikan bahwa BUMN ini harus bekerja dengan baik supaya bisa memberikan terbaik kepada masyarakat dari moda transportasi ini gitu. Terutama agar jangan yes sir di awal, lalu berikutnya masalah di kemudian hari. Apa sih Mas Huda kalaupun ini mau dilanjutkan yang harus dievaluasi di awal, yang nggak usah cepet-cepet tapi matang dulu di awal gitu. Ya, yang paling awal adalah sebenarnya visibility study-nya. Itu harus prudent bahwa ketika ini dikatakan pangsa pasar sekian ya harus sekian gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya untuk terkait dengan skema pembiayaan itu juga harus fair gitu kan, harus terbuka. Nah
kadang yang kita heran adalah selama ini masih sedikit dokumen-dokumen terkait dengan perjanjian antara KCIC ini ya, dan antara pemerintah kita dengan pemerintah China ataupun bisnisnya Cina dengan PT KAI konsorsium itu tidak terbuka. Sampai sekarang itu nggak ada dokumen-dokumen yang memang ini harusnya ada pasal-pasal apa ketika terjadi force majeure dan sebagainya, ketika ada hutang bagaimana cara penyelesaiannya, tidak ada. Itu makanya memang yang harus kita dorong adalah transparansinya. Ya. Nah, kita titipkan juga ke Mas Nando sebenarnya bahwa transparansi ini harus dibuka ke publik gitu kan. Nah, ketika beliau nanti akan kunjungan ke lapangan dan sebagainya, itu kita harapkan memang ada dokumen-dokumen yang bisa kita pelajari, yang publik kita bisa baca sehingga semuanya clear, tidak ada yang tertutupi, dan kita ya mendorong bahwa ya ini harus diselesaikan secara B2B tetap. Kalau Ketua DPR menyambung yang tadi, Bu Puan sudah bilang bahwa akan segera dievaluasi untuk WUSH ini. Kapan dan bagaimana? Kami sebelum reses kemarin, kami kan baru paripurna hari ini, baru masuk hari ini ya. Jadi kita sebelum reses kemarin itu, Komisi 6 sudah menjadwalkan kunjungan kerja ke KCIC di hari Jumat besok. Jadi 4 besok ini ke sana ya? Iya, di tanggal 7 besok ini. Termasuk saya juga akan ke sana gitu. Jadi kami akan benar-benar kami akan ketemu kepada KCIC, KAI dan seluruh yang terkait dengan kereta bus ini. Kami akan menanyakan, Mas Huda, ntar dan jangan khawatir, saya akan tanyakan semua itu. Saya akan apalagi Pak Bobi kan baru ketemu Pak Presiden kemarin ini. Kami pengen tahu juga apa yang disampaikan Pak Presiden itu akan kami tanya juga gitu, supaya gimana caranya kereta bus ini terus jalan, nggak ada masalah lagi gitu. Karena Pak Presiden kan hari ini udah bilang ini nggak ada masalah, kita akan selesaikan semua. Nah, dengan cara apa? Nah, ntar kita akan tanyakan hari Jumat besok. How-nya bagaimana? Nanti kita tunggu jawabannya hari Jumat, akan jadi headline kayaknya ya kunjungan DPR ini ke sana. Terima kasih Pak Fernando Ganinduta, terima kasih juga Mas Nailul Huda sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Setelah asesmen diterima BNN Provinsi Jakarta, selebritas Onadio Leonardo alias Onat akan rehabilitasi. Informasinya usai jeda. Saudara, selebritas Onadio Leonardo alias Onat menjalani rehabilitasi setelah pengajuan asesmennya diterima Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta. Onat akan menjalani masa rehabilitasi selama 3 bulan di kawasan Jakarta Selatan. Asesmen diberikan karena Onat dianggap sebagai pengguna dan bukan pengedar yang terlibat dalam jaringan narkoba. Onat telah dikirim ke panti rehabilitasi ketergantungan narkotika di kawasan Jakarta Selatan. Sementara itu, polisi telah menaikkan status hukum rekan Onat berinisial KR menjadi tersangka karena diduga menjadi pemasok narkotika. Ada kemungkinan ada penyesalan nggak? Perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen, dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Riau Senin kemarin. KPK menangkap 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan membawa barang bukti sejumlah uang rupiah dan mata uang asing. Usai OTT KPK, Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 2 orang lainnya tiba di gedung KPK Selasa pagi. Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah orang yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Selain melakukan pemeriksaan, KPK juga masih menghitung jumlah uang yang disita dalam operasi tangkap tangan di Riau ini. Dalam keterangannya, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pelaksanaan OTT di Riau dengan mengamankan 10 orang atau menangkap 10 orang yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Namun begitu dirinya belum menyampaikan
belum bisa menyampaikan kasus yang menjerat ke-10 terperiksa dalam OTT KPK kemarin. KPK baru akan mengumumkan hasil pemeriksaan beserta status 10 orang yang tengah menjalani pemeriksaan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam usai ditangkap. Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Ini berapa nanti ya, Mas? termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Mata uang asing ada berapa, Mas? Dolar? Saudara, ke sorotan selanjutnya, Ibu angkat Pradaluki juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Pradaluki. Ibu angkat Pradaluki mengaku telah meminta senior Pradaluki yang menjemput ke rumahnya agar tidak memukuli Pradaluki lagi. Ibu angkat Pradaluki ini selama berdinas di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, mengaku melihat tubuh Pradaluki penuh dengan luka dan memar. Pradaluki sempat meminta izin untuk tinggal di rumahnya dan berpesan agar tidak memberitahukan keberadaannya. Namun senior Pradaluki ternyata sudah tahu lokasi keberadaan Pradaluki. Saat senior Pradaluki datang untuk menjemput Pradaluki di rumahnya, Ibu angkat Pradaluki meminta agar anak angkatnya itu tidak dipukuli lagi. Setelah itu berangkat tuh saya sempat pesan deh Iya. senior-seniornya itu. Pesan apa saksi? Waktu itu saya pesan terlepas kesalahan apa yang dia buat, tolong jangan dipukul lagi anak mama. Kasihan dia sudah luka-luka semua begini. Pesannya ke siapa? Ke seniornya. Siapa yang ibu saksi pesan namanya? Waktu itu mereka ada berapa orang di ruang tamu itu. Yang lainnya di dapur. Oh, jadi pesan ke mereka ya? Iya. Yang ada di situ siapa? Tommy Awi, Om Yafet. Tommy Awi. Iya. Ibu ada lihat itu ada di barisan terdakwa orangnya? Ada. Yang mana? Yang pertama. Oh, yang pertama. Iya. Yang lain? Yang lain Tidak. Itu Iya. pasti. Coba ibu lihat ya terdakwa 1. Iya, betul. Iya ibu. iya. Kita beralih ke sorotan lainnya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nasional Sukabumi, Bogor. Sebuah truk menabrak pasangan suami istri pedagang mie ayam di ruas Jalan Raya Cibadak. Menurut saksi mata, truk bermuatan tanah melaju dari arah Simpang Ratu, Palabuhan Ratu menuju Bogor. Tiba-tiba di tikungan, rem truk tidak berfungsi dan sopir langsung membanting kemudi dan menabrak kios pedagang mie ayam hingga hancur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban pasangan suami istri yang merupakan pedagang mie ayam mengalami luka-luka sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Kendaraan tersebut berasal dari arah Pelabuhan Ratu akan mengarah ke arah Bogor. Bisa Dan, ini bawa apa sih Dan? Bawa apa Dan? Ini kebetulan material tanah untuk kegiatan tol Bocimi. Berita dari Piala Dunia U17, saudara, usai bertanding dengan Zambia malam nanti, Garuda Muda sudah ditunggu timnas Brasil U17 dalam lanjutan gelaran sepak bola Piala Dunia U17 di Qatar. Skuad asuhan Nova Arianto tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November atau malam nanti, dan setelah itu Indonesia akan menghadapi Brasil pada 7 November. Laga terakhir fase grup akan mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan Honduras pada 10 November. Sementara itu tanggapan optimistis datang dari masyarakat pencinta sepak bola menjelang laga
Timnas Indonesia U17 melawan Zambia di Piala Dunia U17 2025. Warga pendukung timnas menilai permainan Garuda Muda selama ini cukup apik sehingga bisa menaklukkan Zambia. Garuda Muda U17 ini menurut gua itu oke sih. Kalau lihat pertandingan mereka yang kemarin cukup bagus lumayan. Apalagi si Zambia ini kan di bawah Indonesia ya. Lah kalau untuk prediksi skor 3-0 lah, iya. Oke, kalau lihat dari track recordnya sih timnas U17 kita optimis lah. Karena permainan dari Coach Nova ini sangat menjanjikan ya. Jadi Indonesia 3, Zambia 1. Kalau menurut saya optimis sih timnas kita bisa menang di laga pembuka ini. Lihat dari susunan pemain yang bakal diturunin sama Coach Nova, kayaknya bisa adalah perlawanan buat Zambia. Prediksi skor ya paling karena kan laga awal pasti agak sedikit berat, mungkin di skor 2-1 atau 2-3 lah. Informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Ini mah, gak ada.